Oke coy, ini aku mau ke Prokerto ya. Mau ada acara diskusi tentang penelitian. Jadi ada penelitian yang ditawarkan di universitas, di mana dosen-dosen itu bisa ikut penelitiannya sehingga bisa dapat dana. Dana untuk penelitian lah ya, bukan dana untuk yang lainnya ya. Oke, ini kebetulan karena saya termasuk salah satu dosen ya di universitas, jadi saya dapat jatah ya untuk penelitian. Dan nggak cuma saya teman-teman, ada kelompok ya. Jadi penelitian itu nggak hanya personal, tapi penelitian itu kan arahnya adalah kelompok ya. Ini kebetulan kalau kelompokku itu ada 3 orang, ketuanya kebetulan aku untuk penelitiannya ya. Terus untuk anggotanya itu ada 2 temen dosen. Yang pertama Mas Irawan, yang kedua Mas Ali. Nah, judul dari penelitianku itu topiknya itu ke arah buruh migran cuy. Buruh migran itu kalau zaman dulu itu namanya TKI, tenaga kerja Indonesia ya. Sekarang kan namanya buruh migran. Jadi arahnya itu lebih ke perilakunya, perilaku dari buruh migrannya. Perilaku buruh migran itu kan dia kan kerja ya di perusahaan ya di luar negeri, baik itu mungkin perusahaannya yang formal atau mungkin perusahaan rumahan. Nah itu kan pasti ada rasa tuh, ada rasa stres, ada rasa apa ya, tertekan dan lain-lain. Itu pengaruh apa enggak dengan kompulsifnya, perilaku kompulsif atau perilaku untuk tidak melakukan kegiatan dengan baik ya. Nah cuma nanti teman-teman bisa lihat, kita itu rencananya akan meneliti buruh migran yang dari Taiwan. Jadi buruh migrannya itu dari Taiwan. Nanti kita kasih pernyataan-pernyataan itu atau kuesioner ya. Jadi sifatnya kan penelitiannya kan di tempatku ini kan penelitian yang nyebar kuesioner. Nah kebetulan yang jadi sampelnya atau yang diteliti itu adalah buruh migran yang ada di Taiwan, sehingga yang memang kuesioner itu akan dikirim ke Taiwan teman-teman. Nah nanti yang dari Taiwan sampelnya atau respondennya itu dia ngisi. Nah kebetulan banget ini kan memang karena 2 temanku tuh yang jadi anggota ini kebetulan dosen S2 nya itu dia dari Taiwan cuy. Nah jadinya ya pas lah, mereka ada link untuk ke sana. Terus penelitiannya sesuai ya gas. Nah ini rencananya di kesempatan ini aku mau menyelesaikan proposalnya sama sekalian ngupload. Jadi semuanya itu by system cuy. Jadi nggak ada yang namanya ngeprint kertas lagi, semuanya by system. Jadi diketik proposalnya, terus nanti di upload atau dimasukkan ke sistem. Nah nanti tinggal di review. Kalau memang sesuai persyaratannya oke, nah nanti dapat pendanaan. Nah pendanaan untuk apa? Untuk penelitian gitu. Dan penelitian itu kan nggak cuma penelitian-penelitian yang memang arahnya sama seperti aku ya. Ada juga penelitian yang sifatnya dasar ya, atau penelitian pemula. Itu biasanya untuk dosen-dosen baru. Untuk dosen baru biasanya arahnya penelitian pemula dengan dana ya yang tidak sebanyak penelitian yang di tempatku. Nah kalau tempatku namanya penelitian fundamental. Nah penelitian fundamental itu apa ya, dosen yang boleh meneliti fundamental itu bukan dosen-dosen yang memang tingkat jabatannya itu asisten ahli ya, atau masih cukup rendah ya. Nah kalau dalam tingkat jabatan dosen itu kan ada staf pengajar, ada asisten ahli, naik lagi ada lektor, naik lagi lektor kepala, terakhir profesor. Nah kalau penelitian pemula itu bisanya untuk asisten ahli. Kalau penelitian fundamental kayak saya bisanya untuk minimal lektor. Jadi yang asisten ahli atau dosen-dosen yang masih baru lah ya, itu nggak bisa.
ikut penelitian fundamental. Karena nanti terkait dengan biayanya sih. Nah, nanti untuk biaya dan mungkin pendanaannya lah ya, kalau saya ngomong ya, itu lebih tinggi penelitian yang fundamental. Nah, nanti selanjutnya ada penelitian terapan, di mana penelitian terapan itu penelitian yang harus ada outputnya. Contoh bikin sistem, bikin website, bikin produk dan lain-lain. Nah gitu. Kalau selanjutnya lagi ada penelitian guru besar dan lain-lain. Nah ini kebetulan kalau saya di sini nanti saya mau ngerjain penelitian fundamental bareng yang tadi saya sebutin, Mas Irawan sama Mas Ali, yang kebetulan mereka berdua S2-nya itu dari Taiwan, sehingga kita nelitinya buruh migran yang bekerja di Taiwan. Oke, ini kebetulan sudah masuk ke ruangan, ke kampus lah ya, ke kampus. Ini kita langsung ke tempat untuk workshop apa namanya? Workplace, workstation, sebenarnya ini anu kopi, warung kopi itu punyanya Mas Didin. Nah, di sini nanti kita akan coba. Lah itu sudah ada Mas Irawan di sana sama Pak Yudis. Oke, lanjut ya. Mantap. Gimana Mas Irawan? Aman? Nggak aman? Kenapa Mas? Kurang semangat. Oh kurang semangat, harus semangat ya Mas ya? Ya. Oke teman-teman, ini kita lagi ngerjain penelitian fundamental dari penelitiannya Mas Irawan, saya sama Mas Gajah Mada. Ini juga ada Mas Yudis lagi bikin penelitian juga. Ini kalau kita itu bikin penelitiannya itu bareng-bareng semua. Jadi saya ada bikin penelitian bareng Mas Yudis bikin penelitian bareng teman-teman yang lainnya, saya juga bikin penelitian ke Irawan dan lain-lainnya. Jadi kita semua saling koordinasi teman-teman. Itu. Nah, di sini juga kita fokus ya untuk ngerjain di tempat yang santai. Tapi hujan nih cuy. Ini juga ada teman-teman yang lainnya. Ini ada mahasiswa kita sambil main-main gitar. Nah, ini di sini banyak banget yang perlu ditulis ya. Ini karena kita kan masih pengajuan proposal. Jadi di mana proposal itu harus menarik agar nanti reviewer itu bisa tertarik dan pendanaannya akan bisa direalisasikan cuy. Gitu. Nah, ini di sini seperti biasa tempatnya Mas Didin. Nah, ini kita di sini penelitiannya kalau teman-teman lihat nih. Oh, ini dari jurnalnya, jurnal internasional semua cuy. Karena memang penelitiannya yang akan ditempatkan di luar negeri ya. Jadi nggak kaleng-kaleng tuh. Nggak kaleng-kaleng. Ini kalau teman-teman tadi sudah spill ya yang saya sampaikan. Jadi kita tuh fokusnya topiknya ke compulsive buying ya, atau pembelian secara berlebih ya. Kadang kan kalau semisal yang namanya buruh migran atau TKI atau apapun itu kan kadang dia punya uang banyak tapi manajemen keuangannya kurang maksimal, sehingga dia dengan nafsunya beli-beli yang tidak sesuai ya. Lah itu apa sih yang membuat seseorang mengalami compulsive buying? Nah, di sini kita ngambil alasan-alasannya dan penyebab-penyebabnya. Itu maksudnya. Coca-Cola. Nantilah, ngopinya nantilah. Wih, saya malah baru tahu nih. Rambutnya kayak Cristiano Ronaldo cuy, luar biasa. Mendadak mas, mendadak. Kayak Christian Mbappe ya. Dengerin ya, ini udah dengerin. Gak apa-apa bro, Nah, keren kau sumpah. Keren bro, nanti aja. Wah hujan terus cuy, hujannya gede banget. Tuh, ini aja motorku hujanan lah, berdua.
Yang penting menikmati hidup. Nah, mungkin kayak gini teman-teman, daripada kita ngerjain di kampus ya, mungkin terlalu formal. Biasanya kita ngerjain di sini sambil ngopi, ngevape. Ini di sini udaranya juga bagus buat mencurahkan pikiran. Ini namanya apa ya? Working space. Working space. Oke cuy, alhamdulillah sampai jam 9 malam. Gila cuy. Kita kerja dari tadi bikin penelitian sampai jam 9. Ini sudah mau pada tutup. Oke. Kita pulang, ini teman-teman dosen juga baru pada pulang. Oke, Mas Didin, thank you ya. Ya. Bro, monggo. Oke, ini sudah dipanasin. Tinggal kita balik. Ini hujan terus dari tadi. Hop. Ya. Ini sekre BEM, sekre DPM. Ini farmasi. Masih gerimis cuy. Oke, lanjut terus. Kita sambil santai-santai. Mumpung nggak terlalu deras hujannya, tadi deras banget sama petir. Fiuh. Ini teman-teman yang lainnya juga baru pada pulang. Kampus di malam hari. Penerimaan mahasiswa baru. Oke. Ternyata masih hujan. Apalah, gas terus. Wis dah. Oke, alhamdulillah akhirnya kita perjalanan pulang ya. Dari jam 1 kita ngerjain proposal penelitian fundamental. Tadi kerjasama sama Mas Irawan dengan Mas Ali. Kita garap semuanya dan masukkan ke sistem, ini baru selesai. Ini kebetulan juga tadi saya juga ikut jadi anggota proposal yang lainnya, jadi ikut membantu sambil ngobrol yang asik-asik lah pokoknya. Ini jam 9 malam. Ya gitu teman-teman, kadang kalau jadi dosen itu kerjanya itu nggak tentu. Kalau semisal cuma ngajar aja, yaitu mungkin arahnya lebih ke guru ya, kalau fokusnya ngajar ya. Kalau kita itu kan ada tridharma, ada pengajaran, ada penelitian, ini yang sedang kita lakukan, sama pengabdian masyarakat. Nah kalau pengabdian masyarakat itu kita datang ke masyarakat ya, misal contohnya nih kayak ke desa-desa, ke perangkat desa, ke pelaku UMKM di desa. Nah, kita memberikan penyuluhan, kita memberikan ilmu di sana. Nah, itu arahnya ke pengabdian masyarakat. Nah, terus selain itu juga ada kemuhammadiyahan. Ini khusus untuk dosen-dosen Muhammadiyah ya. Ini kalau saya AIK lah, Al-Islam Ilmu Kemuhammadiyahan. Nah itu nanti kita menerapkan ilmu kemuhammadiyahan sama etika islami di segala aktivitas ya teman-teman. Mungkin contoh jadi panitia di kegiatan Muhammadiyah, jadi pengurus
di lembaga Muhammadiyah, contoh misal jadi pengurus di cabang Muhammadiyah atau daerah Muhammadiyah atau bahkan pusat. Ini kebetulan kalau saya kebetulan alhamdulillah jadi pengurus daerah Muhammadiyah juga. Jadi ya seperti itu, catur dharma. Catur kan ada 4 ya, pengajaran, ngajar, penelitian, meneliti dengan menghasilkan output ya, bisa jurnal, bisa buku, bisa hak paten, hak kekayaan intelektual, dan pengabdian. Pengabdian itu seperti yang tadi, nanti hasilnya apa ya, hasilnya ilmu yang kita sampaikan ke masyarakat. Dan ada kemuhammadiyahan. Nah, kalau tambahan lagi biasanya ada yang namanya kepanitiaan, ini informal ya, atau guyonan. Ada kepanitiaan, biasanya kita jadi panitia sana sini, waduh rempong banget. Jadi dosen itu kerjanya nggak cuma ngajar teman-teman ya, tapi kita ngurusin kayak gini. Tapi kalau ngomong waktunya itu lebih fleksibel sih. Contoh kayak dosen yang ngajar pagi ya berangkatnya pagi, nanti siang mungkin bisa untuk kegiatan lain. Siang ya difokuskan ke siang, gak harus sampai pagi dulu, karena itu tadi penelitian, tiba-tiba kita kemana, pengabdian masyarakat kita kemana, itu kan jadi kan nggak pasti di tempat cuy. Belum bimbingan mahasiswa skripsi dan lain-lain yang saya pernah share di YouTube sebelumnya ya. Nah gitu. Nah ini tadi kita fokus ke penelitian. Tapi alhamdulillah nanti dari penelitian itu teman-teman, itu nanti ada outputnya, ada luaran lah ya. Luaran itu hal-hal yang bisa dipraktekkan atau diaplikasikan ke orang yang membutuhkan. Nah, kan ada ini ya, saran misal katakanlah kita meneliti ke pimpinan perbankan. Nah dari penelitian itu nanti ada saran. Nah saran itulah yang nanti dipakai atau bisa diaplikasikan oleh manajer bank untuk melakukan kegiatan yang mana dari saran itu berasal dari penelitian, dari riset. Jadi nggak asal-asal ngomong teman-teman, nggak asal-asal ngasih saran, karena sudah ada hasilnya. Ya jalani aja. Saya pun ya dulu nggak ada kepikiran sama sekali jadi dosen, serius. Dulu saya kuliah ben-benan, terus habis itu kerja jadi pegawai. Ini jalan ninjanya jadi dosen. Ya kita syukuri saja. Yuk ayo Alhamdulillah sampai Purbalingga. Ini Purbalingga juga masih hujan gerimis ya cuy, dan ketone awet deh, dan hujannya menyeluruh deh. Tadi Purwokerto, Purbalingga semuanya itu hujan deras sampai ada petirnya. Oke, mungkin gitu aja video vlog dari aku ini untuk hari ini terkait dengan bagaimana sih kita mengerjakan penelitian. Semoga teman-teman di sini terhibur ya, dan mungkin mendapatkan informasi yang mungkin nanti kedepannya mau jadi dosen ini kayak gini kerjaannya, dan membuat teman-teman jadi lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk bisa subscribe ya, kalau misal memang merasa video-video dari aku itu bermanfaat. Terus like, komen-komen monggo kalau misal memang perlu dikomen, dan kalau memang mau di share ya silahkan. Tetap sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.